Kata baginda Rasul, istausu binisa'i khairan, aku berwasiat kepada kalian untuk berbuat baik kepada perempuan-perempuan kalian. Dulu zaman jahiliyah perempuan gak ada nilainya. Bahkan ketika itu pernah disaksikan oleh baginda Rasul, di mana ada seorang anaknya memiliki ibu yang masih muda. Seperti yang hadir di sini masih pada muda semua. Umurnya mungkin paling tua 30 tahun kayaknya nih. Kayaknya. Kelihatannya, kenyataannya nggak tahu deh. Tapi muda semua insya Allah. Saya nggak ngeliat ada yang punya uban di sini. Ketutup ya. Pernah muda, alhamdulillah. Dulu zaman jahiliyah, ini kedudukan perempuan gak ada nilainya. Seorang anak pernah memiliki ibu yang masih muda, dia bawa ibunya, kemudian dihadapkan kepada teman-temannya sambil berkata, ibu saya cantik, saya butuh uang, siapa yang mau tidur dengannya saya berikan saya uang. Zaman jahiliyah. Dan memang perempuan gak ada nilainya, bahkan seorang ibu pun semacam itu. Na'udzubillah, alhamdulillah kita hidup di zaman sekarang yang sudah hebat, bahkan perempuan ini terangkat kedudukannya. Sedih hati baginda Rasulullah SAW melihat itu. Merenung lama terkait dengan bagaimana nasib umatku khususnya kaum perempuan. Tapi alhamdulillah datangnya Islam mengangkat derajat kaum perempuan sehingga Nabi langsung berwasiat kepada para sahabat untuk berbuat baik kepada perempuan-perempuan kalian. Alhamdulillah sampai dengan hari ini perempuan terangkat kedudukannya. Alhamdulillah. Jadi makanya kalau yang senang datang ke pengajian, senang datang ke majelis maulid, itu adalah kaum perempuan, wajar dan harus. Karena yang mengangkat kita, derajat kita ini adalah baginda Rasulullah SAW. Dan bukan hanya itu. Yang Allah firmankan dalam Al-Quran bahwasannya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kuntum khaira ummatin. Kita ini sebaik-baik umat. Kita sebaik-baik umat. Bahkan dalam kitab, dalam bacaan rawi pun dikatakan bahwa ini pun juga sebuah syair yang sering diungkapkan oleh para ulama bahwasannya ummatul Islam khairul umami. Ummatul Islam, orang Islam, khairul umami, sebaik-baik umat. Jadi bersyukur Allah tetapkan kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Kita bersyukur kita ini menjadi muslimah yang insya Allah bisa menjalankan semua syariat dengan sebaik-baiknya. Nabiullah Musa alaihissalam. Ibu kenal Nabiullah Musa? Kenal? Rumahnya di mana, Bu? Dengar namanya aja. Nabiullah Musa alaihissalam itu pernah dituliskan dalam kitab Taurat. Nabiullah Musa alaihissalam membaca dari lempengan kitab-kitab Taurat, dipuji umat Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabiullah Musa alaihissalam berbincang dengan Allah, bertanya kepada Allah, kata Nabiullah Musa, ya Rabb, aku melihat di lempengan kitab-kitab Taurat itu ada umat yang istimewa. Dia gampang mengerjakan dosa, tapi gampang juga diampunin dosanya. Itu umatnya siapa ya Rabb? Kata Nabiullah Musa. Itu adalah umatnya Nabi Ahmad, umat Nabi Muhammad SAW. Nabiullah Musa bertanya lagi, ya Rabb, ada umat lahirnya belakangan tapi masuk surganya duluan. Itu umatnya siapa ya Rabb? Umatnya Nabi Muhammad SAW. Ya Rob, lahirnya akhir zaman, umurnya pendek-pendek, tapi kenapa amalnya begitu banyak? Kata Allah, mereka memiliki malam Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Kalau mereka mendapati malam itu seolah-olah dia beribadah 83 tahun. Itu umat Nabi Muhammad SAW. Ya Rob, ini ada umat setahun ngumpulin dosa tapi sangat mudah dihapuskan dengan masuknya bulan Ramadan. Ini umatnya siapa sih? Kata Allah, itu adalah umatnya Nabi Muhammad SAW.
Begitu banyak keutamaan-keutamaan Bu yang diberikan oleh kita, yang diberikan oleh Allah untuk kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Allah Musa, ya Rabb, izinkan aku bisa menatap wajah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Izinkan aku ya Rabb, kata Nabi Allah Musa, aku ingin menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Izinkan aku menjadi umatnya Nabi Muhammad. Izinkan aku bisa menatap wajah-wajah umat Nabi Muhammad. Kemudian kata Allah, ya nggak bisa. Beda zamannya, beda kehidupannya. Engkau kan sudah aku berikan kemuliaan dengan engkau menjadi Rasul. Tapi tetap Nabi Allah Musa alaihissalam pengen, tapi aku ingin tetap menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa alaihissalam pengen jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, wahai Musa, engkau tidak bisa menjadi umat Nabi Muhammad. Engkau nggak bisa menatap wajahnya umat Nabi Muhammad, tapi maukah aku perdengarkan suara umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tentu sangat gembira. Mau ya Rabb, saya nggak bisa jadi umat Nabi Muhammad, nggak apa-apa. Nggak bisa memandang wajah umat Nabi Muhammad sekarang, nggak apa-apa. Tapi minimal paling nggak sekarang saya pengen dengar suara indahnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah memanggil kita Bu. Jasadnya belum ada, karena ketika itu terjadi pada ribuan tahun yang silam, ribuan tahun yang lalu. Kita belum lahir. Karena kalau kita udah lahir pasti umur kita udah lebih dari 1000 tahun. 1000 tahun yang lalu, 1000 tahun yang lalu ketika ada perbincangan antara Allah dengan Nabi Allah Musa alaihissalam, kemudian Nabi Allah Musa alaihissalam ingin mendengar suara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, langsung Allah memanggil kita. Ya umat Muhammad, wahai umat Nabi Muhammad. Bu, roh kita menjawab, rohnya, jasad belum lahir, jasad belum ada. Rohnya menjawab labbaik Allahumma labbaik. Roh kita tanpa kita sadari, roh kita pernah menjawab panggilannya Allah, labbaik Allahumma labbaik. Aku penuhi panggilanmu ya Rabb. Ada apa ya Rabb? Roh kita menjawab, karena kita umat Nabi Muhammad SAW. Ungkapan indahnya Allah nih Bu, perhatikan. Ya umat Muhammad, kata Allah, wahai umat Nabi Muhammad, salati wassalami alaikum. Keselamatan, solawat dan salam, keselamatan, kesejahteraan aku persembahkan untukmu wahai umat Nabi Muhammad. Siapa Bu yang ngomong? Siapa yang bilang? Allah. Ketika Allah memanggil ya umat Muhammad, wahai umat Nabi Muhammad, kita jawab semuanya labbaik Allahumma labbaik. Langsung Allah mengatakan salati wassalami alaikum. Keselamatan, kesejahteraan aku persembahkan untuk engkau wahai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salati wassalami alaikum. Kemudian apalagi yang Allah katakan? Inni qad ghafartu lakum qabla an tastaghfiruni. Sesungguhnya aku telah menghapuskan, aku telah memaafkan dosa-dosamu sebelum engkau mohon ampun kepadaku. Wahai umat Nabi Muhammad. Inna ghadabi, mohon maaf. Inna, sesungguhnya rahmati, kasih sayangku, sabaqat ghadabi. Kasih sayangku mendahului dari murkaku. Ya umat Muhammad, sayangku, cintaku, rahmatku mendahului daripada murkaku. Wa afwi sabaqat iqabi, dan ampunanku itu mendahului daripada siksaku. Inni qad ghafartu lakum qabla an tastaghfiruni, sesungguhnya aku telah mengampuni dosa kalian sebelum kau minta ampun kepadaku. Wa inni a'taitukum qabla an tas'aluni, sesungguhnya aku akan memberikan apa yang kau inginkan sebelum kau minta kepadaku. Ya umat Muhammad, wahai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Itu kalimat indah. Ini hadis qudsi, firmannya Allah yang mendoakan kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
didoain sholawat, didoain keselamatan, didoain kesejahteraan. Bahkan Allah sudah mempersiapkan ampunan sebelum kita minta maaf. Allah sudah mempersiapkan hadiah sebelum kita minta. Bahkan Allah sudah menyiapkan maaf sebelum kita memohon ampun kepadanya. Allah sudah menyiapkan rasa cinta dan sayang sebelum kita meminta kepadanya. Khusus buat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi